Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai termodinamika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sevi Rizkyanti Ayu Ginanjar dari program studi fisika dan teman saya Sarafina Kristina dari program studi instrumentasi, Silvina Indartiwara dari program studi fisika, Suryo Maulana Saputra dari program studi fisika, dari program studi teknik geofisika, Salman Farizi dari program studi instrumentasi. Yang pertama ada definisi termodinamika. Nama termodinamika berasal dari kata dinamika yang berarti pergerakan dan thermal yang berarti panas. Termodinamika adalah studi tentang bagaimana panas, kerja, dan energi berinteraksi satu sama lain, terutama transformasi panas menjadi kerja. Pada tahun 1800-an, para ilmuwan membangun hukum termodinamika pertama dan kedua untuk meningkatkan efisiensi mesin uap. Kinetika reaksi atau kecepatan reaksi tidak terkait dengan termodinamika klasik. Karena itu, penggunaan istilah termodinamika biasanya merujuk kepada termodinamika setimbang, dengan konsep utamanya adalah proses kuasi-statik atau statik semu yang diidealkan. Secara ringkas, termodinamika adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana energi bertukar dalam bentuk kerja dan kalor, serta sistem dan lingkungan. Misalkan, kita ingin memeriksa air dalam termos. Air dalam termos berfungsi sebagai sistem, dan udara dan benda-benda lain di luarnya berfungsi sebagai lingkungan. Hukum Boyle ini ditemukan seorang ilmuwan bernama Robert Boyle pada tahun 1662. Robert Boyle ini mengamati hubungan antara tekanan dan volume gas dan mendapatkan hasil bahwa gas yang diletakkan pada suhu normal mendapatkan hasil bahwa tekanan dan volumenya akan berbanding terbalik, sehingga bunyi dari hukum Boyle adalah pada saat suhunya tetap maka volume gas berbanding terbalik dengan tekanannya. Next. Selanjutnya pernyataan tadi dapat dinyatakan dengan persamaan yaitu V mu 1/P dengan V adalah volume dan P adalah tekanan. Hubungan di atas dapat dituliskan dengan V sama dengan K/P. Selanjutnya, sehingga persamaan dari hukum Boyle adalah P dikalikan V sama dengan K, di mana P adalah tekanan, V adalah volume, dan K adalah konstanta. Contoh penerapan dari hukum Boyle adalah penggunaan kaleng cat pilox, obat nyamuk kaleng, dan juga hairspray. Selanjutnya itu ada hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini adalah keadaan di mana semua partikel pada volume yang tetap akan bergerak dan berkumpul di satu titik wadah ketika mengalami kenaikan temperatur atau suhunya, yang menyebabkan tekanannya bertambah, sehingga partikel dari suatu gas itu akan menyebar dan pergerakannya akan semakin cepat ke berbagai arah. Dapat dikatakan energi kinetiknya semakin besar karena ada gaya impuls pada permukaan wadah yang semakin besar, sehingga tekanannya pun akan semakin besar ketika volumenya tetap dan temperaturnya meningkat. Next. Selanjutnya ada sejarah dari hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini ditemukan pada tahun 1802 oleh ilmuwan bernama Joseph Louis Gay-Lussac yang mengemukakan suatu hukum, yaitu tekanan pada suatu gas akan berbanding terbalik dengan temperaturnya jika suatu gas diletakkan dalam wadah yang tertutup dan volumenya tetap. Hukum dari Gay-Lussac ini dinyatakan dengan persamaan, yaitu P1/T1 sama dengan P2/T2, di mana P adalah tekanan dan T adalah suhu. Contoh dari penerapan hukum Gay-Lussac adalah pada kaleng parfum. Yang selanjutnya itu adalah hukum Charles. Hukum Charles ini menggambarkan hubungan antara volume gas dengan suhu, yang dikemukakan oleh seorang fisikawan dari Prancis bernama Jacques Charles pada abad ke-18. Persamaan dari hukum Charles yaitu V1/T1 sama dengan V2/T2, di mana V adalah volume dan T adalah suhu.
Hukum Charles ini dinyatakan dengan pada saat kondisi tekanan yang konstan, volume gas akan berbanding lurus dengan suhu gas pada skala Celcius atau Kelvin. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah hukum kenal termodinamika. Hukum kenal termodinamika ini menyatakan bahwa jika ada dua sistem yang masing-masing setimbang dengan suatu sistem ketiga, maka kedua sistem tersebut harus setimbang dengan antara satu dengan yang lainnya. Jika ada lebih dari dua sistem yang saling setimbang, tentunya akan ada keterkaitan antara harga variabel sistem-sistem yang terlibat. Nah, hukum kenal termodinamika ini dapat terbentuk karena sejarah perkembangan termodinamika yang lebih dahulu memperkenalkan hukum pertama dan kedua. Namun ternyata terdapat hal yang lebih mendasar dan harus dinyatakan dalam hukum tersendiri yang mendahului hukum pertama dan juga kedua. Maka terbentuklah hukum kenal termodinamika. Selanjutnya adalah hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika ini akan bersinggungan dengan hukum kekekalan energi. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk energi lainnya. Jika suatu sistem menyerap atau menerima sejumlah kalor, dilanjutkan dengan menerima atau melakukan suatu kerja, maka akan menimbulkan perubahan energi. Hukum pertama termodinamika ini dapat dinyatakan melalui suatu persamaan, yaitu delta U sama dengan Q ditambah W. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika ini akan erat kaitannya dengan entropi, di mana hukum kedua termodinamika ini berbunyi bahwa entropi akan berperan dalam memahami arah perubahan energi dalam suatu sistem, di mana entropi tersebut pada suatu sistem yang terisolasi akan meningkat atau setidaknya tidak berkurang dalam proses alami. Nantinya sistem tersebut akan menuju keadaan yang lebih acak seiring dengan berjalannya waktu. Hukum selanjutnya adalah hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika ini dikenal juga dengan hukum Nernst yang menyatakan bahwa ketika terdapat perbedaan suhu antara dua sistem, panas akan selalu transfer dari sistem dengan suhu yang lebih tinggi ke sistem dengan suhu yang lebih rendah. Suatu energi tidak mungkin mencapai suhu absolut nol yang didefinisikan sebagai suhu di mana semua gerakan molekuler terhenti. Suhu absolut nol tersebut dinyatakan dalam skala Kelvin adalah suatu terendah yang dapat dicapai, yaitu minus 273,15 derajat Celcius. Proses yang terjadi dalam termodinamika ada 4. Yang pertama yaitu proses isotermal. Proses isotermal adalah perubahan keadaan sistem pada suhu konstan. Proses ini dicapai dengan menjaga sistem dalam kesetimbangan termal dengan penangas panas yang besar selama proses berlangsung. Ingatlah bahwa penangas panas adalah sistem besar tak terhingga yang diidealkan dan suhunya tidak berubah. Yang kedua ada proses isobarik. Proses isobarik adalah proses termodinamika yang tekanannya tetap konstan. Hal ini biasanya diperoleh dengan membiarkan volume mengembang atau menyusutkan bentuk untuk menetralkan perubahan tekanan apapun yang disebabkan oleh perpindahan panas. Yang ketiga ada proses isohorik. Proses termodinamika yang terjadi pada volume konstan. Volume sistem sebelum dan sesudah proses berlangsung adalah sama. Proses yang terjadi pada volume konstan disebut siklus Otto sistem. Menerima dan melepaskan kalor pada saat volume konstan. Karena pada saat menerima kalor luar, maka volume sistem konstan. Tekanan maksimum dan setelah sistem melepas kalor, tekanan pada sistem turun hingga mencapai tekanan minimum. Selanjutnya yang terakhir ada proses adiabatik. Proses adiabatik adalah suatu proses termodinamika yang tidak terjadi perpindahan panas masuk atau keluar suatu sistem dan umumnya diperoleh dengan mengelilingi seluruh sistem dengan bahan berinsulasi kuat atau dengan melakukan proses tersebut dengan sangat cepat sehingga tidak ada waktu agar terjadi perpindahan panas yang signifikan. Dinamika juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yakni pada dispenser. Nah, prinsip kerjanya yakni proses pemanasan air terjadi saat air mengalir ke dalam tabung pemanas yang terbuat dari logam. Tabung ini dikelilingi oleh elemen pemanas. Sensor suhu pada tabung memicu elemen pemanas bekerja ketika air mengalir.
menyebabkan air menyerap suhu tinggi. Saat suhu air mencapai maksimum, sensor suhu memutuskan arus listrik pada elemen pemanas. Ketika elemen pemanas menyala, lampu indikator pemanas akan menyala. Dan ketika elemen pemanas mati, lampu indikator juga akan mati. Baik, contoh soal yang pertama yaitu volume awal dari suatu gas adalah 3 meter kubik akan dipanaskan secara isobarik agar volumenya berubah menjadi 6 meter kubik. Jika diketahui tekanan gas adalah 2 atm, berapakah usaha luar gas tersebut? Nah, di sini diketahui V2-nya sama dengan 6 meter kubik, V1-nya sama dengan 3 meter kubik, dan P-nya atau tekanannya yaitu 2 atm. Nah, isobarik adalah tekanan tetap. Jadi kita mencarinya dengan W sama dengan P dikali delta V. P dalam kurung V2 kurang V1. 2,02 dikali 105 dikali 6 dikurang 3. 202 dikali 105 dikali 3. Dan hasilnya yaitu 6,06 dikali 105 Joule. Jadi usaha luar gas tersebut adalah 6,06 dikali 105 Joule. Contoh soal yang kedua yaitu mesin Carnot bekerja pada suhu tinggi 600 Kelvin. Untuk menghasilkan kerja mekanik jika mesin tersebut menyerap kalor 600 Joule dengan suhu rendah 400 Kelvin, maka usaha yang dihasilkan adalah, jawabannya yaitu N sama dengan 1 dikurang TR per TT kali 100%. Hilangkan saja 100% untuk memudahkan perhitungan. Jadi N sama dengan 1 dikurang 400 per 600 sama dengan 1 per 3. W per Q1 sama dengan 1 per 3 sama dengan W per 600. Jadi W-nya sama dengan 200 Joule. Contoh soal yang ketiga yaitu suatu gas helium dengan volume 3,1 meter kubik bersuhu 37 derajat Celcius dipanaskan dengan kondisi isobaris hingga volumenya berubah menjadi 77 derajat Celcius. Jika diketahui tekanan gas helium 2 kali 105 N per meter kuadrat, tentukan usaha luar gas tersebut. Di sini diketahui V1-nya sama dengan 3,1 meter kubik, T1-nya 37 derajat Celcius atau sama dengan 310 Kelvin, T2 sama dengan 77 derajat Celcius atau sama dengan 350 Kelvin, P sama dengan 2 kali 105 N per meter kubik. Di sini penyelesaiannya yaitu V2 per T2 sama dengan V1 per T1 sama V2 sama dengan V1 per T1 dikali T2. V2 sama dengan 3,1 per 310 dikali 350 sama dengan 3,5 meter kubik. Soal berikutnya, perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Pada proses isobarik, usaha yang dilakukan gas sama dengan perubahan energi internalnya. Yang kedua, pada proses isobarik, gas tidak melakukan usaha. Pada proses adiabatik, kalor yang dilepas gas sama dengan usahanya. Yang keempat, pada proses isotermal, energi internal gas tidak berubah. Pernyataan yang benar adalah nomor. Pernyataan yang benar adalah yang C, yaitu pada kondisi isobarik, delta U sama dengan Q tambah W. Semua aspek ada, mulai dari perubahan energi internal karena proses isobarik mengalami perubahan suhu, kalor karena ada energi luar yang mengalir ke dalam sistem, usaha karena piston bergerak. Yang kedua, perbedaan antara proses kuasistatis dan non-kuasistatis. Jawabannya yaitu dalam proses kuasistatis, perubahan keadaan sangat lambat sehingga sistem dapat diasumsikan berada pada keseimbangan termodinamika dengan dirinya sendiri dan lingkungan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.